Hidup Yesus, hidup Yesus. Yesus hidup. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali saya melanjutkan khotbah saya seri mengenai hikmat Immanuel, di mana saya bicara saat ini mengenai huruf T, ya, dari menyertai. Saya akan berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan. Bapa sorga, berkati pemberitaan firman Allah. Saya akan membaca Alkitab saat ini. Kiranya Roh Kudus akan memberikan petunjuk, memberikan hikmat untuk saya dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Bapa. Dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Saya buka di dalam Amsal 19 ayat 23. Amsal 19 ayat 23 diberkata demikian. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Jadi sekarang kita mau tanya. Saya mau tanya kepada para pemirsa atau pendengar. Ya. Kalau tidak takut akan Allah, apa yang kita dapatkan? Kalau kita tidak takut kepada Tuhan, apa yang kita akan peroleh? Yaitu apa? Kematian, maut. Tawaran saat ini datang kepada setiap pendengar. Takut akan Allah, maka kita akan beroleh hidup. Seringkali manusia takut bukan kepada Allah, tapi takut kepada corona. Keluar situ, nanti ada corona, ya. Pergi di jalan, itu ada corona. Itu tidak salah, memang manusiawi. Tetapi ada orang yang mati karena ketakutan. Virus belum datang ke dalam dia sudah ketakutan duluan. Jadi stres. Ketika stres, daya imun daripada tubuhnya menurun. Nah, itulah kesempatan virus akan masuk. Bukan takut kepada Tuhan, tapi takut kepada virus. Saya ingin merubah pola pikir kita. Takutlah kepada Tuhan yang Maha Esa, yang menjadi falsafah negara Republik Indonesia ini. Karena dialah yang memberikan hidup, dialah yang memberikan kesehatan, dialah yang memberikan masa depan. Sehingga kita tidak terombang-ambing seolah-olah gimana hidup ini, bagaimana hidup, kapan virus corona atau corona 19 ini akan berakhir. Kita nggak tahu kapan berakhir. Tapi yang saya ingin sampaikan supaya jangan kita tenggelam dalam ketakutan, sehingga kita punya daya tahan itu berkurang, dan kita sendiri yang akan masuk dalam situasi yang dikatakan stres atau depresi, ya. Di dalam Mazmur 145 ayat 3c dia katakan, besarnya tak terduga. Tuhan itu besarnya tak terduga, tidak terukur. Kalau virus corona bisa diukur, berapa besar? Diukur bisa dia virus, ya. Tapi Tuhan bisa lebih kecil dari virus corona, bayangkan. Nuklir kan dia yang buat, ya. Dia menempatkan dia yang besar di sorga, dia punya. Dia menempatkan diri di dunia ini seperti manusia yang sangat kecil. Dikatakan Alkitab manusia itu pulau saja dibilang sebesar debu. Bagaimana kita manusia yang ada di pulau? Nggak kelihatan, tapi Tuhan mau jadi kecil. Untuk apa? Dia mau mendapatkan saudara dan saya. Nah, itu sebabnya kalau dia ajar supaya kita takut kepada dia, bukan untuk nakut-nakutin kita supaya kita mati, kita sakit. Tidak. Dia membuat supaya kalau kita takut kepada dia, kita akan selamat. Kita akan beroleh perlindungan, kita akan beroleh ketenangan, ya. Kita akan beroleh kehidupan, bahkan kehidupan kekal. Dan sebuah ayat lagi di dalam Mazmur 105 ayat 8, ya, dikatakan di sana, firman Allah, ya, akan menjamin kehidupan 1000 angkatan atau 1000 generasi. Kalau saya hitung-hitung, mulai dari zaman Adam sampai sekarang kurang lebih 6.000 tahun. 6.000 tahun itu kurang lebih 180 angkatan atau 180 generasi. Taruhlah 200. Tuhan jamin 1000. 5 kali daripada generasi yang ada di dunia. Dia jamin, ya, kehidupan manusia. Dan bukan hanya 1000 angkatan, ya. Kalau dikatakan itu lebih daripada itu, cuma dia pakai perhitungan manusia yang sangat terbatas ini. Supaya kita bisa hitung, oh begitu rupanya kebesaran. Dan dia memang sebenarnya tidak terduga. Dan inilah yang dia ingin beritahu kepada manusia, ya, yang dia ciptakan itu, takutlah kepadaku, ya. Takut kepada
Kalau saya katakan A, kerjakan A. Kalau saya bilang B, kerjakan B. Kalau saya katakan C, kerjakan C. Ya, supaya apa? Kita akan beroleh hidup, bukan beroleh kematian. Sehingga dalam perjalanan hidup kita akan punya kepastian. Ya, hidup kekal bersama Tuhan. Tapi sementara kita hidup dalam dunia ini, kita dapat jaminan kesehatan, keamanan, perlindungan. Apalagi yang kita inginkan, Tuhan bisa berikan untuk kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan saat ini. Saya berdoa, Bapa Sorga, terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah sampaikan, dan biarlah setiap pendengar boleh diberkati oleh Tuhan yang empunya firman ini. Engkau Allah yang kekal, Engkau yang harus ditakuti oleh setiap manusia di kolong langit ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.